Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik siap menyembah Tuhan? Sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami ucap syukur, Kau telah menolong kami, sehingga hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hari ini Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami tetap berfokus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati hari ini yang mengambil bagian Tuhan, baik pemain musik, baik yang baca pembacaan kitab sebentar, Tuhan berkati, dan yang memimpin pujian Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita menyanyi pujian Dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita memuji Tuhan dari terbit matahari sambil bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulangi pujian ini adik-adik sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita sambut pujian memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Katakan puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita ulangi sekali lagi lagu ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita
kita mau menyanyi burung pipit tidak menabur. Kita muji Tuhan sambil bertepuk tangan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakut tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita lagi pujian ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakut tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami telah menjalankan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelebaran pekerjaan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyi Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulangi pujian kita sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita telah bersama-sama dengan kakak Peter memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan kakak Lydia,
Mari semua adik-adik yang ada di rumah, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur hari ini untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati segala pujian kami, hormat kami kepadamu. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, berkati adik-adik sekolah minggu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat video. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari sama-sama menyaksikan firman Tuhan lewat video. Selamat menyaksikan. Berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Jawab Yakub, "Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku." Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, unta dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Lalu bersiaplah Yakub. Demikianlah ia lari pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada..." Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu.
dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Lalu kata Laban, Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian. kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan hari ini? Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan lewat video. Kakak yakin adik-adik tidak hanya menonton, tetapi adik-adik dapat mendapatkan berkat dari cerita firman Tuhan hari ini. Nah, cerita firman Tuhan kali ini kembali bercerita tentang kisah Yakub. Nah, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 31 dan yang menjadi tema yaitu Yakub meninggalkan Laban. Yakub meninggalkan Laban terdapat di dalam Kejadian pasal 31. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Di mana Yakub bekerja dengan Laban. Yakub bekerja dengan Laban untuk mendapatkan Ribka. Selama Yakub bekerja dengan Laban, Laban diberkati Tuhan. Laban menjadi kaya. Ternak Laban menjadi berlimpah di dalam keluarga Laban. Namun ketika Laban bersama dengan anak-anaknya melihat bahwa Yakub semakin diberkati Tuhan, mereka pun kemudian iri dan akan ingin berbuat curang kepada Yakub. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama, yaitu kita orang percaya tetap menjadi berkat. Yang pertama yaitu kita orang percaya tetap menjadi berkat. Sebelum lanjut, kakak akan bertanya, siapa di sini adik-adik yang tidak percaya atau tidak yakin bahwa adik-adik dapat menjadi berkat? Nah, adik-adik yang ada di rumah harus tetap percaya, harus yakin bahwa kita sebagai orang percaya akan menjadi berkat dimanapun kita berada ketika kita berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita melihat Yakub ketika ia berserah kepada Tuhan, ketika ia mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaannya, Yakub diberkati Tuhan. Bahkan bukan hanya diberkati, tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu mertuanya Laban bersama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, diberkati Tuhan dengan limpahnya, karena Yakub takut akan Tuhan, Yakub mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, dimanapun adik-adik berada, baik itu di sekolah, di gereja, di rumah, di tempat bermain, dimanapun, adik-adik harus tetap percaya, harus tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati, dan tidak hanya memberkati, tetapi menjadikan kita berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan,
kakak di sini tidak hanya mengajarkan, tetapi mau mengajak adik-adik untuk tetap menjadi berkat. Mari untuk menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini, yaitu perlindungan Tuhan selalu nyata bagi orang-orang percaya. Perlindungan Tuhan selalu nyata bagi orang-orang percaya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yakin bahwa adik-adik orang percaya? Harus yakin bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang menjadi sumber berkat kita. Kita melihat bagaimana Yakub takut, bagaimana Yakub berserah kepada Tuhan, sehingga Yakub semakin diberkati, semakin dilindungi di dalam kehidupannya, di mana nyata ketika Laban bersama dengan anak-anaknya ingin berbuat curang kepada Yakub, Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan perlindungannya bagi Yakub sebagai orang yang percaya, yaitu Ia melindunginya dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Nah, begitu pula dengan adik-adik yang ada di rumah. Ketika adik-adik berserah kepada Tuhan, ketika adik-adik bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, adik-adik akan diberkati Tuhan, adik-adik akan selalu dilindungi Tuhan. Penyertaan Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan adik-adik. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tentunya tidak lepas dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, orang-orang yang ingin berbuat curang, baik itu teman kita, keluarga kita, saudara kita, siapapun di sekeliling kita yang akan berbuat jahat dan iri terhadap kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita bergantung dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menyatakan perlindungannya, Tuhan akan menyatakan penyertaannya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi, kakak tidak hanya mengajarkan kepada adik-adik, tetapi mari saya mengajak adik-adik untuk berserah dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan perlindungannya bagi kita sebagai orang percaya. Nah, itulah kedua hal yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama tadi, kita orang percaya akan tetap menjadi berkat. Dan yang kedua, perlindungan Tuhan selalu nyata bagi orang-orang yang percaya. Demikian cerita firman Tuhan dan demikian renungan kita hari ini. Kiranya adik-adik yang ada di rumah tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menonton, tetapi dapat mengambil bahagian, dapat mengambil komitmen untuk menjadi orang yang percaya dan dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan lewat video, dan kami telah bersama-sama merenungkan dari cerita firman-Mu. Berkati kami, berkati firman-Mu, berkati adik-adik sekolah minggu, sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Senang sekali hari ini tentu bisa kembali menyapa adik-adik semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah memberikan kabar syukur kita. Artinya sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia menyertai Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya.
firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kami untuk bisa menjalankannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini ada dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga melalui semua itu mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna daripadamu. Kami juga memohon penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang minggu yang akan berlalu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami semua, sehingga minggu depan kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak lupa juga Tante Ani tetap memperingatkan adik-adik semua untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke? Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.